Ani. Saya Feki. Pernah nggak sih dengar tentang demokrasi? Sedikit membingungkan sih Kak waktu pertama kalinya. Sampai aja tuh matanya tuh bergaya-gaya gitu. Wah, luar biasa. Kayak mereka kasih uang karena Kita sempat pembuatan konten di situ, asik seru sekali Kak. Merasa jadi artis aja kan langsung kayak. sudah terbunuh. Harus ya dengerin ini. Di balik suksesnya penyelenggaraan demokrasi, ada kerja keras, dedikasi, dan semangat belajar yang tak pernah padam. Inilah kisah para siswa SMK yang berkesempatan mengasah kemampuan dan pengalaman mereka melalui praktek kerja lapangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong. Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, mereka tidak hanya belajar tentang kedisiplinan dan profesionalisme, tetapi juga menyaksikan langsung bagaimana roda demokrasi dijalankan. Sebuah pengalaman berharga yang tidak hanya memperluas wawasan tentang dunia kerja, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kontribusi terhadap proses demokrasi bangsa. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sorong, ruang obrol santai tapi bermakna, membahas seputar hal-hal demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sorong. Bersama saya, Muhammad Kukuh Setiawan, yang akan menjadi host dalam episode kali ini, mengusung tema cerita seru PKL di KPU, belajar demokrasi dari dekat. Nah, teman pemilih, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, dimanapun berada. Nah, di ruangan ini telah hadir bersama kita dua narasumber dari kalangan Gen Z atau generasi Z. Dua adik-adik kita dari SMK Negeri 1 yang saat ini sedang magang di kantor KPU Kabupaten Sorong. Kita sapa-sapa dulu nih. Halo semuanya. Halo, sobat pemilih. Halo. Nah, kita boleh kenalan ya. boleh Kak. Boleh kenalin sama teman pemilih dari yang adik perempuan. Halo sobat pemilih, perkenalkan nama saya Ani. Saya sekolah dari SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Saya kelas 3 jurusan MPLB. Halo sobat pemilih, perkenalkan nama saya Feki. Saya sekolah di SMK 1 Negeri 1 Kabupaten Sorong. Saya kelas 3 jurusan TKJ. Oke, apa kabar nih adik berdua nih? Sehat? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol ya, berbagi pengalaman dengan teman pemilih dimanapun berada tentang aktivitas kita selama melaksanakan magang di sini nih. Nah, Ya. kakak mau tanya dulu dong untuk yang adik, nah kakak sapa adik Ani aja ya, Iya. adik Ani dan adik Feki. Ya. Nah, adik Ani, kakak mau tanya dong, tadi apa jurusan adik Ani ya? MPLB Kakak. MPLB, apa Iya. itu MPLB? Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Layanan Bisnis. Wah, keren banget. Berarti seperti apa ya? Layanan bisnis gitu ya, Iya. perkantoran dan layanan bisnis. Wah, pasti udah punya bisnis nih ya. Kalau DVK gimana? Saya TKJ. Itu TKJ. teknik jaringan dari komputer. Teknik jaringan dan komputer. Wow, Iya. berarti seputar komputer dan Ya. jejaring gitu ya, perangkat-perangkat lunak gitu ya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa diterapkan ya. Amin. Nah, semoga bisa nyaman, semoga bisa lancar program magangnya di sini ya. Ya. Nah, kakak mau tanya-tanya nih, PKL. Dulu semasa waktu kakak sekolah tuh bukan PKL, dulu apa ya, kita magang gitu. Kalau boleh kakak tanya, PKL itu apa sih? Kalau kepanjangan dari PKL itu praktek kerja lapangan Kakak. Itu seperti apa praktek kerja lapangan? Seperti magang gitu ya? Iya. Gitu. Pelaksanaan PKL, kita udah dari tanggal berapa ya sama-sama? Tanggal 7 Juli kemarin. Tanggal 7 Juli kemarin. Iya. Nah, rencananya program PKL itu sampai berapa lama? Itu 6 bulan, itu kan dari kemarin kan dari tanggal 7. Berakhirnya itu sampai tanggal 7 Januari. 7 Juli sampai 7 Januari. Wah, Juli
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Wah, 6 bulan ya? Iya, Iya, 6 bulan. Wah, cukup lama itu kita bisa bangun keluarga berencana. Bisa jadi keluarga besar gitu kan. Iya. Nah, oke, semoga betah ya, semoga nyaman, semoga lancar aktivitasnya gitu. Nah, hari ini kita boleh dong ngobrol-ngobrol sedikit tentang aktivitas kita selama adik-adik magang di sini bersama kita nih, berbagi pengalaman dengan teman pemilih. Nah, kakak mau tanya dong, Dek Ani sama Dek Veki, sebelum kalian magang nih di sini nih, pernah nggak sih dengar tentang demokrasi? Belum sih, Belum Kak. sih Kak. Belum. Iya. Belum. Coba kakak mau tanya dong, kalau Dek Ani pernah nggak mengalami pemilu gitu? Pernah sih Kak, cuman belum kayak tahu artinya itu untuk apa gitu. Oh gitu. Kemarin waktu pemilu ikut tidak? Pemilu presiden? Ikut. Pemilu presiden ikut. Pemilu kepala daerah juga ikut. Wah, berarti gimana pengalaman pemilu kemarin? Sedikit membingungkan sih Kakak waktu Membingungkan. pertama kalinya kayak dalam proses-prosesnya. Gitu. Iya. Agak ribet gitu ya, buka Iya. surat suaranya gitu agak besar kan? Nah, kalau DVK gimana? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Nah, berarti kepala daerah kemarin belum juga? Belum juga. Belum. Oh, kalau aktivitas di sekolah nih, kakak mau tanya nih, pernah nggak sih ikut ekstrakurikuler atau organisasi sekolah gitu, OSIS atau apa? Ada sih Kak. Ada sih Ada. Kak. Ada. Kalau Deani, Kalau aku ada dua. Itu aku ambil pramuka dengan paskibra. Pramuka dan Paskibra. Paskibra. Kalau adik Veki, Satu saja organisasinya, Apa itu? yaitu Paskibra. Paskibra. Oke. Kalau Dek Veki, kakak mau tanya, pernah nggak sih selama sekolah 3 tahun ya? Iya. Ada tidak momen pemilihan di sekolah gitu, pemilihan ketua OSIS gitu, pernah nggak Pernah. ikut? Nah, pernah ya? Iya. Nah, jadi itu kira-kira gambaran dalam skala kecilnya tentang demokrasi. Nah, ini kakak kasih tahu nih. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatannya itu ada di tangan rakyat. Jadi ditentukan dari suara kita. Biasa kalau waktu pemilu kemarin, pemilu kemarin kita kan melakukan pemilihan nih, semua masyarakat datang ke TPS, menggunakan hak pilih. Nah, hak pilih itu yang menentukan siapa pemimpin bangsa berikutnya. Nah, teman-teman, kita kan udah cukup lama ya sama-sama, teman-teman kan udah magang atau PKL ya di sini udah sebulan ya, ya kurang lebih sebulan. Nah, kakak mau tanya dong, apa sih sebenarnya alasan teman-teman memilih PKL di kantor KPU Kabupaten Sorong? Nah, kalau dari saya ini kan pertama tujuannya kita sebenarnya bukan ke sini Kak. Ini kita ditentukan dari sekolahnya langsung. Oh, Untuk gitu. kita ke sini. Iya. Oh, tapi seru. Seru. Seru Kak. Sampai di sini seru sih. Ya, semoga selalu seru ya. Nah, selanjutnya nih, kakak mau tanya. Kita kan udah 1 bulan ya, udah banyak pengalaman yang kita sama-sama gitu. Ada nggak sih cerita seru yang mau dibagi kepada teman pemilih dimanapun berada? Seru sih Kak. Ada sih. Ada. DVK duluan boleh? Itu ternyata pemilu ini kayak tidak berfokus untuk pemilihan aja atau pilkada gitu. Tidak. Mereka tuh ternyata peduli dengan anak-anak yang kurang mampu. Kayak kemarin kan kita kayak pengunjungan di Panti Asuhan tuh. Ya, benar. Itu saya tuh sangat terharu sih sama teman saya. Sampai dia tuh matanya tuh berkaca-kaca gitu. Wah, luar biasa. Kayak mereka kasih uang makanan yang kurang mampu. Oh, luar biasa. Nah, kalau Diani gimana? Kalau dari saya sama sih Kak dengan teman saya tadi. Tapi saya di pembuatan konten. Oh, pembuatan konten. Iya, Ah. kemarin kita sempat pembuatan konten, di situ asik seru sekali Kak. Merasa jadi artis dadakan langsung saya. Artis dadakan. Iya. Jadi memang kebiasaan kita itu tiba saat tiba akal gitu. Ada seru-serunya gitu. Tapi berbakat. Saya lihat teman-teman punya bakat kemarin bagus. Nah, kalau untuk yang tadi nih kakak mau jelaskan soal yang ke panti asuhan. Nah, ini untuk adik-adik tahu, kemarin itu sebenarnya tidak terlepas dari himbauan KPU RI. Jadi dari
pimpinan kita di pusat memang menghimbau kita untuk bagaimana bisa memberikan empati sosial kepada lingkungan sekitar dalam bentuk himbauan gitu. Jadi kita melaksanakan himbauan itu dalam bentuk pemberian santunan. Itu sebagai bentuk kepedulian kita juga terhadap masyarakat di sekitar. Di lain sisi juga itu ada pesan-pesan edukasi tentang kepemiluan yang kita sampaikan kayak seperti kemarin tuh. Jadi seperti itu. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Selama kita udah sama-sama ya, udah jadi keluarga berencana, keluarga besar gitu. Nah, ada nggak sih pelajaran yang kalian tanggap atau mungkin yang kalian dapat selama di sini? Selama saya PKL di sini tuh pelajaran yang saya dapat itu ini, ternyata staff atau kakak yang di sini tuh mereka tuh sangat profesional di bidang yang mereka masing-masing. Oh gitu, menurut Iya. pengamatanmu? Iya. Ini nggak dibuat-buat toh? Enggak. Oke. Gak buat kok. Sangat profesional. Kalau Ani gimana? Kalau pelajaran penting yang saya dapatkan itu tanggung jawab sih Kak. Tanggung jawab. Iya, aku lihat dari kakak-kakak di sini, staff-staff di sini, kalau mereka dikasih pekerjaan tuh mereka tanggung jawab gitu loh, langsung selesaikan waktu itu langsung Waduh. gitu. Gitu. Iya. Wah, luar biasa banget. Terharu saya dengarnya ini. Dibuat-buat. Ini nggak dibuat-buat kan? Enggak dong, enggak dong. Kirain dibuat-buat. Nah, kakak mau nanya lagi. Kalian kan masing-masing punya latar belakang pendidikan yang beda-beda nih. Kalau Dek Vicky tadi apa? TKJ, komputer jaringan. Kalau Dek Ani, MPLB kakak. MPLB, manajemen bisnis perkantoran ya. Iya. Ada nggak ilmu yang kalian dapat di sekolah dan kalian bisa terapin di sini? Ada. Apa aja tuh? Di KPU ini sudah menyiapkan perangkat lunak dan berbasis aplikasi dan mereka menggunakan jaringan digital juga dari sedia. Oh gitu. Iya. Kalau Dek Ani? Kalau dari saya kan saya dari jurusan manajemen perkantoran nih Kak. Nah, pekerjaan kantor atau kayak ngurus berkas-berkas, administrasi, ternyata saya dapat juga di sini. Iya. Betul, benar banget. Jadi kita itu di penyelenggara pemilu kita sudah memodernisasi sistem. Jadi kita sudah berbasis aplikasi. Nah, jadi ya semoga apa yang teman-teman laksanakan praktek ilmu yang didapat bisa dipraktekkan juga di sini dengan maksimal ya. Iya. Terima kasih banyak, itu sangat membantu sekali. Nah, oke teman-teman, kita udah mulai masuk nih di segmen terakhir. Kalau boleh kasih pesan dan kesan nih untuk teman-teman sebaya, apa mungkin Gen Z gitu, ada tidak pesan yang mau disampaikan? Ada dong Enggak? Kak. Kalau dari saya, teman-teman kita sama-sama terlibat dalam demokrasi ini karena demokrasi ini milik semuanya dan Gen Z seperti kita atau anak muda seperti kita punya peran penting di dalamnya. Setuju. Dan lewat hal sederhana saja kayak menyebarkan informasi-informasi penting itu sangat kontribusi nyata sih. Wah, luar biasa nih, keren. Nah, untuk closing statement nih, Oke. kata-kata terakhir, kata-kata hari ini. Kalau dari aku, hai pemilih pemula, suaramu adalah masa depan Indonesia. Yuk, gunakan hak pilihmu dari sekarang. Oke, manis. Dia Kalian sudah punya KTP, tapi belum terdaftar sebagai pemilih. Waduh, jangan sampai jadi golput loh, gara-gara lupa daftar. Nanti nasi jadi bubur, pemilu jadi nganggur deh. Ayo tunggu apa lagi? Buruan daftar, kami tunggu kalian di KPU ya. Wah, keren. Kita beri aplaus dulu. Nah, manis banget nih kata-kata Dek Ani, Dek Vicky, terima kasih. Kakak juga sebagai host nggak mau kalah dong. Waduh. Kakak juga punya kata-kata hari ini. Boleh Silakan. dong. Oke, teman pemilih, jika namamu belum masuk di dalam daftar pilihan mertua, tak apa. Asal jangan sampai namamu belum masuk di dalam daftar hak pilih tetap. Ingat, kehilangan cinta boleh, kehilangan hak pilih jangan sampai. Oke, terima kasih banyak nih Dek Ani, Dek Vicky udah Sama-sama. mampir, udah bersedia luangin waktu kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, teman pemilih, itu tadi cerita keseruan teman-teman PKL selama di kantor KPU Kabupaten Sorong. Terus saksikan YouTube KPU Kabupaten Sorong. Nantikan podcast-podcast selanjutnya hanya di kanal resmi
YouTube KPU Kabupaten Sorong. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti episode kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, suaramu menentukan masa depan bangsa. Salam KPU melayani. Dadah.